Saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan pagi ini yang saya berikan judul ujian kesungguhan iman. Mari kita baca dahulu pendahuluan ayat yang ada tentang ujian kesungguhan iman ini dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan ayat 43, saudara ya. Saya baca ayat 35, saudara 36, begitu nanti 43-nya bersama-sama kita membacanya. Tentang Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Orang buta ini di ayat yang lain disebut namanya adalah Bartimius, seorang pengemis yang buta. Ayat 35 begini kata firman Allah, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Teruskan 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? 37. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. 38. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. 40 saudara. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. 41. Apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. 42 saudara terus. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baik, 43 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tema firman Allah yang kita bahas, kita pelajari pagi ini, kita mau bahas tentang ujian kesungguhan iman. Yang saya mau katakan pada saudara, yang namanya ujian kesungguhan iman ini harus dilewati oleh setiap orang percaya yang sungguh-sungguh rindu, yang sangat merindukan hidupnya mengalami Tuhan. Jadi kalau pagi ini saudara, Anda semua adalah orang atau anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu dalam hidup saudara, rindu sekali, rindu banget untuk mengalami Tuhan. Saya mau kasih tahu, Anda mesti melewati namanya ujian kesungguhan iman. Ujian kesungguhan iman inilah yang memisahkan, yang membedakan orang Kristen, dia mengalami Tuhan tidak dalam hidupnya atau dia mengalami dalam hidupnya. Jadi yang memisahkan adalah ujian kesungguhan iman ini. Ini yang menentukan kita mengalami Tuhan, hadirnya Tuhan atau tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mesti melewati yang namanya ujian kesungguhan iman. Dan kita lihat dari kisah ayat yang barusan kita baca, Bartimius akhirnya dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami mujizat. Lewat apa saudara? Lewat ujian kesungguhan iman. Kalau orang yang bernama Bartimius dia tidak punya kesungguhan iman, saya pastikan sampai dia mati dia tetap buta. Dia nggak pernah ngalami Tuhan dalam hidupnya. Dia melewati sebuah ujian yang namanya kesungguhan iman. Nah, sebelum saya menerangkan ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, saya mau menyampaikan beberapa poin yang penting sebagai pendahuluan untuk kita bisa ngerti dari ayat-ayat yang kita baca. Saya mau sampaikan poin-poin penting dulu sama saudara. Poin yang pertama yang saya mau sodorkan sama saudara adalah begini. Bahwa dibutuhkan roh yang kuat ya untuk menanggung beban hidup yang berat. Saya ulang, Anda bisa lihat di screen monitor saudara. Bahwa ternyata dibutuhkan roh yang kuat untuk menanggung beban hidup yang berat. Bukan rahasia lagi, hari-hari ini kita banyak melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sedang menghadapi beban hidup yang berat. Dan tidak sedikit di antara orang-orang Kristen anak Tuhan yang menghadapi beban hidup yang berat, itu rasa-rasanya hidupnya gak berdaya.
Hidupnya betul-betul tertindih oleh beban itu. Hidupnya rasanya betul-betul rasanya frustasi dan putus asa. Seperti nggak ada jalan keluar. Ya, kalah sebelum berperang. Kenapa sampai ada anak Tuhan menghadapi situasi seperti ini? Beban hidup yang dihadapi membuat dia nggak berdaya. Tertindih beban yang berat dan rasanya frustasi betul. Rasanya kalah sebelum berperang. Ini menunjukkan sebetulnya ketidakberimbangan antara pertumbuhan imannya, pertumbuhan rohaninya dengan persoalan beban yang dia hadapi. Saudara ya, ini sebuah realita. Saya ulang. Kenapa pada akhirnya orang gak berdaya hadapi persoalan hidupnya? Menunjukkan tidak berimbang antara pertumbuhan imannya dengan pertumbuhan masalahnya. Ingat saudara ya, masalah itu terus bertumbuh, terus berkembang. Tambah hari tambah berat. Kesulitan hidup tambah hari tambah sulit, tambah rumit. Makanya pesan Tuhan sebetulnya buat setiap kita yang Tuhan singkapkan kepada saya. Dan pagi ini saya mau bagikan sama saudara adalah bahwa iman kita, rohani kita atau roh kita itu harus bertumbuh makin hari makin kuat. Kenapa? Karena masalah di dunia ini tambah hari tambah bertumbuh, tambah berat, tambah rumit. Jadi kita bisa simpulkan, saya simpulkan kalau sampai ada anak Tuhan frustasi. Dia rasanya gak berdaya, tertindas oleh persoalannya. Itu menunjukkan ketidakberimbangan antara kekuatan imannya dengan beban masalah yang dihadapi. Sebab itu saya mau katakan sama saudara, menghadapi persoalan beban hari-hari ini, kita tidak bisa pakai iman tahun 70-an. Menghadapi masa sukar yang semakin sukar dan sulit ini, Anda dan saya tidak bisa memakai iman tahun 80-an atau iman tahun 90-an, gak bisa. Sebab masalah di masa itu, di saat itu sangat berbeda jauh dengan masalah yang ada pada zaman sekarang. Yang serba kompleks, saya sebut masalahnya lebih rumit, lebih berat masalah sekarang ini. Gak bisa iman di masa lalu kita pakai hadapi masalah sekarang. Makanya yang saya harus sampaikan sama saudara sebagai pesan Tuhan pagi hari ini adalah begini. Iman kita harus bertumbuh, makin lama makin kuat. Mengingat persoalan di dunia ini juga terus bertumbuh dan berkembang. Kita sadar hari-hari ini masalah tambah berat, tambah rumit, tambah sulit saudara ya. Nah, saudara mesti pahami ya, ketika kita bicara tentang yang namanya persoalan atau beban hidup, sebetulnya yang namanya beban yang kita hadapi, ya ukurannya beratnya itu bukan pada bebannya. Saya ulang saudara ya, beban persoalan yang kita hadapi itu ukurannya, parameternya itu bukan pada beban beratnya. Mungkin lebih gampang kalau saya katakan meja di depan saya ini, kalau seandainya saya mengangkatnya mungkin bagi saya nggak terlalu berat. Mungkin ya saya boleh katakan dengan seukuran badan saya begitu ya. Ngangkat meja di depan saya boleh katakan masih ringan, tergolong ringan. Tetapi mungkin bagi seorang anak yang masih kecil untuk angkat meja beban di depan saya ini mungkin terasa sangat-sangat berat karena dia terlalu kecil kekuatannya dan memang masih kecil. Tapi bagi berat badan atau ukuran badan seperti saya, meja di depan saya tergolong ringan. Bebannya sama. Makanya saya katakan beban kehidupan itu beratnya ukurannya bukan pada bebannya, tetapi pada kekuatan iman kita. Beban berat itu ukurannya kepada ukuran rohani kita, roh kita kuat atau tidak. Makanya saya simpulkan pada poin yang pertama, dibutuhkan roh yang kuat. Makanya pesannya begini saudara ya, roh kita harus kuat. Iman kita mesti bertumbuh. Sampai di sini yang bisa mengerti firman Allah katakan amin. Karena kekuatan menanggung beban terletak pada kekuatan iman kita, saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Tentu Anda bertanya, pendeta, bagaimana caranya supaya roh kita itu bisa bertumbuh menjadi kuat? Karena roh yang kuat, iman yang kuat inilah yang menentukan kemenangan kita. Jadi beban itu ringan atau berat terletak pada
kuat tidak kita menghadapi itu terletak pada yang namanya kekuatan iman setiap kita. Nah, saya mau terangkan bagaimana caranya. Caranya adalah begini, Anda harus mengalami yang namanya Tuhan ya dalam hidup saudara. Karena saya pernah katakan sama saudara, mengalami Tuhan secara pribadi itu adalah rahasia kekuatan di akhir zaman. Kita mesti belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami hadirnya Tuhan. Jadi saya tidak akan bicara panjang lebar, saya akan menukik pada inti persoalan. Tentu Anda bertanya dengan cepat, apa sih yang dimaksud dengan yang namanya mengalami Tuhan? Karena ini yang menentukan kekuatan kita menghadapi persoalan. Ingat, Paulus pernah berkata seperti pujian tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara dapat kita hadapi, segala perkara dapat kita angkat dalam hidup ini selama kita punya roh yang kuat. Tidak ada kata berat mampu kita hadapi karena kekuatan iman itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mempunyai roh yang kuat, iman yang kuat? Anda harus mengalami Tuhan. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan mengalami Tuhan? Saya kasih gambar untuk menolong saudara, membantu saudara. Digambar tentang mengalami Tuhan itu orang berdoa. Jadi lewat berdoa, lewat membaca firman sebetulnya kita bisa mengalami Tuhan. Ada banyak orang chatting bertanya kepada saya, Pendeta Yohanes, apa sih artinya mengalami Tuhan? Mengalami Tuhan itu apa? Seringkali Anda orang Kristen kan bingung-bingung kan. Mengalami Tuhan itu apa sih? Saudara, mengalami Tuhan itu bukan sekedar rutinitas aktivitas rohani. Tentu bukan rahasia lagi. Anda sering bertemu kan kalau saya bertanya sama saudara dengan orang-orang Kristen, dengan anak-anak Tuhan yang sebetulnya terjaga disiplinnya. Nggak pernah bolos, nggak pernah bolong misalnya baca Alkitab. Ya, dia nggak pernah bolos merenungkan firman, disiplin, terjaga aktivitas rohaninya. Selalu saat teduh seperti kita pagi ini nggak pernah bolong. Tapi perhatikan, sering kita melihat aktivitas rohani yang gak pernah bolong, disiplin, terjaga luar biasa. Saat teduhnya, baca firmannya, rutinitasnya bagus. Tapi Anda lihat, tapi kita lihat orang itu hidup dalam kekhawatiran. Pernah lihat seperti itu? Orang itu hidup dalam kecemasan. Orang itu hidup dalam kebimbangan. Gak ada kekuatan iman. Hadapi masalah takut. Hadapi masalah cemas. Itu namanya gak mampu menanggung beban hidupnya. Berat buat dia, sampai dia ketakutan tuh. Saya mau bertanya sama saudara, pernah tidak saudara melihat orang Kristen anak Tuhan baca firmannya kenceng. Aktivitas rutinitas rohaninya terjaga saat teduhnya. Selalu doa pagi, mezbah doa pagi, dengar firman. Tetapi ketika hadapi masalah, takut. Hadapi masalah, lemah, cemas, khawatir. Itu menunjukkan aktivitas rohaninya yang disiplin, gak pernah bolong, gak pernah bolos, terjaga, gak berdampak apa-apa dalam hidup kesehariannya. Takut terus, cemas terus, khawatir terus. Saya mau bertanya, pernah tidak saudara melihat orang-orang seperti ini? Rutinitas aktivitas rohaninya tidak berdampak dalam kehidupan keseharian, hidup dalam ketakutan, kecemasan. Makanya saya mau katakan bahwa untuk mengalami Tuhan hadir dalam hidup kita itu gak cukup rutinitas aktivitas rohani, gak cukup baca firman, gak cukup saat teduh. Pastikan ketika kita baca firman, ketika kita namanya saat teduh, kita itu mengalami Tuhan gitu loh. Mengalami Tuhan itu maksudnya gini, saat Anda baca firman seperti di gambar itu firman Allah, kata-kata kalimatnya seperti berbicara sama saudara. Ketika Anda mendengar firman Allah ketika dilepaskan seperti pagi ini, itu firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan. Itu seperti ngomong di hatimu. Itu seperti hidup. Makanya pastikan ketika Anda baca firman, merenungkan firman, mendengar firman. Firman bukan sekedar jadi pengetahuan. Ya memang semua orang ketika baca firman dari ayat demi ayat, mendengar firman yang dikhotbahkan oleh pendeta, itu pasti menjadi pengetahuan baru buat kita. Tadi saya nggak ngerti, sekarang ngerti. Itu pengetahuan. Pengertian, pengetahuan itu mengisi otak kita. Tetapi bukan nggak cukup
hanya firman itu menjadi pengetahuan mengisi otak pikiran kita. Bertambah pengetahuan kita, bertambah ngerti kita. Pastikan firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita dengar, itu dari logos berubah menjadi rema. Menghidupkan iman kita. Firman Allah itu seperti bicara sama kita. Itu namanya kamu mengalami Tuhan gitu. Jadi Tuhan hadir lewat firman, itu seperti bicara sama kita. Tuhan itu lewat firman-Nya, nasihatnya seperti menasehati kita. Kita sadar, pendeta, Tuhan kayaknya bicara sama saya. Itu namanya Anda sedang mengalami Tuhan, saudara. Firman yang Anda baca, yang Anda dengar, itu terwahyukan dari logos berubah menjadi sebuah pewahyuan gitu, menjadi rema. Itu namanya firman yang Anda baca, Anda dengar. Itu betul-betul menjadi pengalaman. Anda ngalami Tuhan. Termasuk dalam doa. Tadinya Anda cemas, tadinya takut, bimbang, ragu. Begitu saat teduh mezbah doa pagi menyembah Tuhan, merenungkan firman. Tahu-tahu seret rasanya hati damai. Tadinya nggak tenang, sekarang jadi tenang. Tenang yang melampaui akal pikiran manusia. Tadinya cemasnya begitu kuat. Hati kita tadinya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan. Begitu saat teduh, begitu kita diam di kaki Tuhan, begitu kita menyembah Tuhan. Seret rasanya hati tenang sekali. Hati rasa damai luar biasa. Saya mau kasih tahu, itu namanya Anda sedang mengalami Tuhan. Dari sedikit yang saya terangkan sama saudara, apa yang dimaksud mengalami Tuhan, saya berharap Anda bisa nangkep. Oh itu tuh ternyata namanya mengalami Tuhan. Iya, firman terwahyukan, jadi rema. Saat kita doa, rasanya damai hati ini, sukacita hari ini. Ya belum menang tapi merasa pasti menang, Tuhan pasti tolong. Bangkit iman kita. Tadinya begitu takut rasanya kalah padahal belum kalah. Tapi sekarang kita percaya Tuhan pasti tolong dan sertai aku. Itu namanya Anda sedang mengalami Tuhan, saudara. Ya, itu namanya Anda sedang mengalami Tuhan. Dan saya rindukan pagi ini setiap saudara benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupmu. Makanya saya simpulkan tadi, mengalami Tuhan itu senjata yang paling kuat di akhir zaman. Mengingat apa? Akhir zaman ini masalah bertumbuh, tambah hari tambah kuat. Tambah hari tambah kuat. Nah, rahasia kekuatan roh, rahasia kekuatan iman, Anda harus ngalami Tuhan. Gak ada cara lain. Mengalami Tuhan itu kekuatan kita. Orang itu kalau ngalami Tuhan, orang mau ngomong apapun, bikin dia cemas, bikin takut, meragukan tentang Yesus Juru Selamat, orang bicara macam-macam. Anda tidak tergoncang, tetap percaya. Kenapa? Saya orang yang ngalami Tuhan kok. Dan saya adalah hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, memberitakan firman bukan sekadar bercerita. Saya adalah orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya sakit, Tuhan sembuhkan saya. Ketika saya kekurangan membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong saya. Ketika pintu tertutup di depan saya, Tuhan saya, Yesus saya membuka jalan buat saya. Saya mau katakan, saya adalah orang hamba Tuhan yang sudah mengalami Tuhan. Saya rindukan pagi ini Anda semua, Anda adalah orang yang juga mengalami Tuhan. Sebab mengalami Tuhan itu membuat roh kita kuat. Jadi kita ngerti ya, dari poin yang saya bagikan sama saudara. Saya rindukan pagi ini, saudara orang-orang yang sungguh-sungguh rindu mengalami Tuhan. Dan ingat, gak semua orang Kristen bisa mengalami Tuhan gitu loh. Coba Anda lihat poin ini ya. Setiap orang yang rindu mengalami Tuhan, perhatikan ayat ini, kalimat ini, harus melewati yang namanya ujian kesungguhan iman. Saya mesti tuliskan ini dan kasih statement ini sama saudara supaya saudara sadar gitu. Oh gitukah gitu. Bahwa setiap orang, jadi kalau saudara tanya sama orang Kristen, kamu rindu gak ngalami Tuhan? Pasti dia katakan, oh saya rindu ngalami Tuhan. Siapapun saya pikir orang Kristen yang namanya anak Tuhan, pasti dong dia rindu ngalami Tuhan. Orang ke gereja, ibadah kebaktian hari Minggu. Kenapa dia kebaktian? Pasti karena dia rindu ngalami Tuhan kan. Kenapa orang baca firman Allah, merenungkan firman? Karena dia rindu mengalami Tuhan. Kenapa orang mezbah doa pagi seperti pagi ini?
hari masih gelap kita sudah bangun. Karena kita rindu ngalami Tuhan. Jadi kalau Anda tanya sama semua orang Kristen, rindu gak kamu ngalami Tuhan? Saya pastikan jawabannya begini, saya rindu Pak ngalami Tuhan. Semua orang Kristen rindu ngalami Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, gak semua orang Kristen yang rindu ngalami Tuhan bisa serta-merta dia ngalami Tuhan otomatis. Gak begitu saudara ya. Saya ulang ya, semua orang Kristen pasti rindu mengalami Tuhan. Tetapi ternyata gak semua orang yang rindu ini bisa serta-merta langsung mengalami Tuhan. Sebab begini, orang untuk dia ngalami Tuhan harus lewat sebuah proses, lewat sebuah ujian yang namanya kesungguhan iman. Ujian kesungguhan iman inilah yang memisahkan orang Kristen. Dia mengalami Tuhan atau dia tidak mengalami Tuhan. Ada pemisah yang namanya apa? Ujian kesungguhan iman. Jadi saya ulang saudara ya. Gak cukup hanya rindu. Gak semua orang rindu ngalami Tuhan bisa ngalami Tuhan. Harus lewat namanya proses ujian kesungguhan iman. Nah, mari kita lihat dari ayat yang barusan kita baca tentang proses ujian kesungguhan iman. Dari seorang yang bernama Bartimeus yang buta. Saudara, diceritakan dari beberapa ayat yang kita baca ini. Orang yang buta pengemis di pinggir jalan namanya adalah Bartimeus. Orang ini buta matanya tetapi telinganya mendengar. Singkat katanya begini. Atau kita baca sebentar ya, ini ayatnya ya. Saya tuliskan ayatnya semoga bisa terbaca ya. Saya baca ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, dikatakan ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Perhatikan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya apa itu. Jadi dia gak bisa lihat. Dia juga gak punya sahabat barangkali dekat yang bisa tolong dia untuk bawa pada Yesus. Tapi saya simpulkan, rupanya orang yang bernama Bartimeus dari kisah yang ada, dia sudah tahu dan mendengar sepak terjangnya Yesus. Dia sudah tahu apa yang dilakukan Yesus itu banyak melakukan mujizat. Sebab itu ketika dia mendengar banyak orang lalu lalang yang lewat, dia bertanya, apa itu? Lalu kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Dia sudah tahu siapa itu Yesus ya. Lalu kemudian ia berseru. Saya berkali-kali mungkin sudah mengkhotbahkan ayat ini. Tapi mari kita lihat lewat firman Allah ini angle yang baru yang Tuhan beri kepada setiap kita. Dia berteriak begini, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Singkatnya begini, ketika Bartimeus yang buta ini saudara yang diperkirakan, banyak guru-guru saya berkata, dia diperkirakan buta sejak dari lahir. Guru saya pernah berkata, kayaknya mungkin dia gak punya bola mata. Ini butanya bukan buta biasa, buta yang parah ini. Ini bukan sekedar buta karena dampak efek daripada katarak. Ini buta memang bola matanya bermasalah saudara ya. Dia berteriak minta tolong sama Yesus ketika Yesus lewat. Dia ngerti kok Yesus bisa menyembuhkan dia. Ini poin penting saudara ya. Dia tidak buang waktu. Dia betul-betul memanfaatkan momen itu, momentum itu sebaik-baiknya. Dia responi kehadiran Yesus di Yeriko itu dengan sangat baik. Dia respon dengan iman. Dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tapi mari kita lihat dari ayat ini. Yesus seperti gak dengar. Pertanyaannya, apakah betul Yesus gak dengar? Saya yakin Yesus dengar. Yesus itu sangat mendengar seruan doa kita. Tapi Yesus sepertinya memang sengaja lewat. Seperti pura-pura gak dengar, sebetulnya dengar. Lewat gak dijawab saudara ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 39. Kalau Anda kelihatan, mari sama-sama kita baca ayat 39. Saya baca ya. Sama-sama kita baca 2, 3. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Sudah perhatikan. Dia berseru, Yesus gak jawab. Pernah ngalami seperti ini? Berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan gak jawab-jawab. Bahkan dikatakan maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Menyuruh diam. Mereka yang berjalan di depan. Ini bisa para murid, ini bisa juga banyak orang di depan Yesus berjalan di situ. Banyak orang, mereka
lebih dari satu orang berkata, diam kamu. Jadi artinya banyak orang merasa terganggu dengan teriakan-teriakan Bartimeus yang buta. Dia teriaknya pasti bukan sekali. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang terganggu dengan teriakan itu. Dan kalau kita perhatikan, Yesus gak jawab, orang berkata diam kamu. Lalu pertanyaannya, apakah Bartimeus yang buta ini diam? Ini loh ujian kesungguhan iman. Yesus Tuhan gak langsung jawab, bahkan ada banyak orang merasa terganggu. Diam kamu. Coba kita lihat satu ayat, saudara, Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Saya baca ya, perhatikan ayat ini ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Terus kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sama-sama kita baca kata karena 2 dan 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kalau kita baca Matius 7 ayat 7 apalagi ayat yang ke-8, wah luar biasa. Sepertinya gak ada persyaratan apapun juga. Alkitab katakan karena setiap orang yang meminta menerima, menerima loh, begitu enak loh. Dan setiap orang yang mencari, gak ada syaratnya, ya, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Tapi jujur begitu kita baca ayat ini lalu kita counter dengan realita hidup yang kita alami. Itu seperti jauh panggang daripada api. Bahwa ayat yang kita yakini dengan iman ternyata enggak kita alami dalam realita hidup kita. Kita udah minta tolong sama Tuhan. Enggak dikasih-kasih, enggak menerima-nerima. Saya pernah katakan ketuk-ketuk pintu hati Tuhan. Orang Manado bilang tangan sampai belas. Tangan sampai lecet, pintunya Tuhan belum juga dibuka jalan keluarnya buat kita. Capek kan saudara ya, ada banyak orang mulai frustasi. Ada banyak orang mulai capek, kok gak dijawab, kok gak menerima. Ingat saudara ya, sesungguhnya dalam terjemahan bahasa Inggris, Matius 7 ayat 7 sampai 8, itu ada kalimat kata keep on. Bahasa Inggris itu ada kata keep on. Keep on itu artinya terus menerus gitu ya. Karena setiap orang yang meminta dan terus meminta dan terus meminta, maka dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, keep on, dan terus mencari dan terus mencari, maka dia akan mendapat. Dan orang yang mengetuk, terus mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi dia. Ada kata keep on, terus menerus. Nah persoalannya ini namanya adalah ujian kesungguhan iman. Terus menerus. Nah ada banyak kita baru sekali berdoa, baru 2 kali berdoa atau 3 kali berdoa atau seminggu berdoa belum terima jawaban. Kita pikir wah beban kita terlalu berat, Tuhan gak bisa tolong. Kita seringkali mulai putus asa, kayaknya memang bukan kehendak Tuhan. Kita seringkali jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang lemah iman kita. Makanya saya katakan mesti berimbang dong. Karena pertumbuhan masalah beban hidup terus bertumbuh, bukan tambah ringan. Tahun bertambah tahun, tambah berat. Ini masa pandemi, masa krisis 2021. Ini saya beri nama tahun yang berat sebetulnya. Makanya iman kita harus bertumbuh kuat. Bagaimana caranya? Ngalami Tuhan. Makanya kita belajar ngalami Tuhan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Orang kalau sudah ngalami Tuhan, saya percaya dia akan punya kekuatan namanya kesungguhan iman. Di saat doanya belum dijawab, dia akan tetap percaya Tuhan sanggup tolong dia. Seperti contoh singkat kata hakim dan janda. Hakim yang lalim dan seorang janda yang tanahnya diserobot. Kurang lebih dia datang kepada hakim yang lalim yang Alkitab katakan Lukas 18 ayat 1 sampai 7. Hakim ini gak menghormati Tuhan. Bahkan gak menghormati siapapun. Ini disebut dikasih nama oleh Alkitab hakim yang lalim. Janda ini datang minta tolong, ditolak, diusir. Besok datang lagi, diusir lagi, diabaikan. Gak ada jawaban, besok datang lagi. Diusir lagi, besok datang lagi. Diusir lagi, besok datang lagi. Terus menerus, keep on, datang terus saudara ya. Dan nanti kalau Anda baca di dalam ayat ini di rumah Anda baca Lukas 18 ayat 1 sampai selesai. Hakim ini ngomong begini, janda ini mengganggu aku, menyusahkan aku. Datang terus, aku mesti tolong dia. Dan akhirnya janda ini tepat waktunya ditolong, dibela haknya.
dikembalikan tanahnya, dipulihkan hidupnya. Anda tahu kuncinya di mana? Ujian kesungguhan iman. Dia terus datang kepada hakim. Dia terus minta tolong. Ini gambaran buat kehidupan kita. Kita punya hakim di atas segala hakim yang adil. Itulah Yesus. Pagi ini saya tidak tahu beban hidupmu. Tapi percaya Dia Tuhan yang tak pernah terlambat menolong kita. Janda ini tepat pada waktunya sama hakim ini ditolong. Saya percaya yang Tuhan lihat apa sih? Iman kita. Ada iman tidak? Seringkali kita mulai bimbang, seringkali kita mulai ragu. Jadi sekali lagi, ujian iman ini, kesungguhan iman ini memisahkan orang yang ngalami Tuhan atau tidak ngalami Tuhan. Saya berdoa pagi ini, saudara adalah orang-orang yang ngalami Tuhan. Untuk ngalami Tuhan, saya ulang, untuk kita mengalami Tuhan harus melewati sebuah ujian yang namanya ujian kesungguhan iman. Tetap sungguh-sungguh iman kita, tetap kuat iman saudara. Menghadapi beban hidup yang berat bukan kalah. Saya mau kasih tahu, Anda pasti menang kalau imanmu bertumbuh kuat dalam Tuhan. Dan saya udah terangkan sama saudara bagaimana iman kita kuat di dalam Dia. Saya berdoa pagi ini Tuhan menolong saudara tepat pada waktunya, sebab Dia tidak pernah terlambat menolong setiap kita.